ngomongnya banyak ya, tapi isinya kosong, gitu loh. Mami kalau mau ini dulu, ajan dulu silakan Mam, ajan dulu. Ke gue ya, ini kan lagi pro takbiran kan ya. Ini kan udah selesai takbirannya. Di Indo ya ada yang belum kelar, ada yang baru mulai. Kan di Indo lebarannya nggak beres, ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang kemarin. Bingung mereka kan, umat bingung soalnya. Iya benar. Iya, orang lebaran aja kagak bisa sepakat. Lebaran aja, hari kemenangan aja kagak bisa sepakat. Apalagi yang lainnya. Tahiyatul akhir aja kagak ada yang sepakat. Nah, kalau yang orang Islam ngerti itu, kalau gue bilang tahiyatul akhir, ya kagak ada yang sepakat, tahu tuh. Kalau yang nggak pernah Islam kagak ngerti itu tahiyatul akhir apaan. Yaudah, gue di sisa-sisa nyawa gue yang terakhir sebelum gue tidur, karena kan udah malam nih sama gue takbiran dulu ya. Halo, ini baterainya agak-agak soek ya. Iya. Halo, ngabaring langilang sendalilang dinilung hilang. Halo, ngabaring walayang hilang. Bini lo hilang. Ini tapi sebenarnya bagus juga sih lah. Judul lagu itu bini lo hilang. Iya. itu takbiran baterai habis. Takbiran baterai habis. Ya, yang kita akan counter adalah omongannya makhluk antah berantah ya, saya tahu Alkitab. Nah, tapi ya mohon maaf ya, sesuai dengan otaknya dia aja. Yesus di zaman masa Yesus. Gua ulang dulu. Tadi kok terganggu ya? Dari awal. Jadi agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja. Bentar. Di zaman masa Yesus belum ada gereja, karena lu goblok, kagak ngerti apa itu gereja. Goblok. Di zaman Yesus belum ada Kristen. Goblok lu Juma. Duh. Iya. Ya, gua antara greget pengen gua citak kepalanya ya. Atau pengen gua tampol aja mukanya sekalian gitu ya. Kenapa? Kalau goblok Satpam satu ini kudu sekolah dulu. Namanya satpam, Bu. Kalau satpam pinter bangnya hilang duitnya, Bu. Kagak, Jun. Kalau satpam pinter, satpam berpendidikan jadi polisi. Polisi berpendidikan jadi TNI. Ini satpam. Modal badan hitam doang. Iya, betul. Ya. Jadi gini, ya. Yang dibilang agama Kristen bukan muncul di zaman Yesus. Lah ya, arti Kristen itu apa? Arti Kristen itu pengikut Yesus. Dan murid-muridnya Yesus itulah pengikut Yesus. Apanya yang bukan muncul di zaman Yesus? Kan goblok. Emang iya? Ya. Itu namanya gobloknya kelewatan. Kristen Emang itu iya? pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu berarti apa? Pengikut Yesus berarti Kristen. Murid-murid Yesus itu Kristen. Kenapa? Karena dia mengikuti Yesus. Bukan nama agama tok. Salah kalau perbandingan Satu seperti lagi, itu. Ya. Kristen itu bukan agama. Kalau Islam itu agama. Kristen itu bukan agama. Dul, sekolah dulu, Dul. Sekarang gantian counter attack-nya. Ya. Agama Islam juga bukan muncul di zaman Muhammad. Ya, tidak ada satupun inskripsi atau peninggalan sejarah yang menunjukkan Islam itu muncul di zaman Muhammad. Ya, selain dari klaimologi, Nabi Adam Islam, Ibrahim Islam, semua nabi-nabi sebelum Muhammad semuanya Islam. Itu cuma klaim. Kalian bisa mengklaim seperti itu, tapi kalian tidak bisa membuktikan klaim itu. Kalau dalam pengadilan yang benar, kalian itu sudah salah, sudah melakukan kebohongan besar. Ya, kalau dalam pengadilan internasional apalagi.
Ketika kalian mengatakan Adam Islam, kalian harus buktikan mana data sejarahnya, inskripsi sejarah, bukti sejarah bahwa Adam itu beragama Islam. Kita ganti aja bro Pusing lu. namanya. Namanya jangan agama Islam Ya, lagi. apa? Claimism. Nah, iya betul, claimism. Emang Ya, iya. Kita Ini ganti agama klaim doang. agamanya jadi agama claimism. Agama tukang klaim. Tukang klaim Nah, kalau Adam agamanya Islam, kan goblok. Ini gue iya, nggak tahu betul. ini yang goblok dianya apa yang goblok Allahnya, gue kagak ngerti. Ya. Ya, karena Allahnya menciptakan dia untuk segoblok itu memang, Bu. Ya, Ya. gimana nggak goblok bro? Orang Allahnya bentuknya batu. Nah, bentuk batu kotak ternyata juga miliknya Hindu. Claimism lagi. Iya, agama-agama Colong pagan juga lagi. banyak. Tukang colong, agama tukang rampok beneran ini. Ini adalah hari rampok sedunia ini. Yang Iya, sedang betul. merayakan Ngidul Fitri itu namanya rampok dunia, hari ngerampok. Oh iya, kita belum ngucapin selamat loh, Bu. Kita belum ngucapin selamat. Ya, tolong Selamat, sampaikan dari sang penggugat. Selamat menikmati hari raya perampokan di Badar. Ya, itu kata sang penggugat, kalian boleh rekam potong bagian itu. Ya, kata penggugat, selamat merayakan hari raya perampokan di Badar. Ya, itu bukan cuma kata saya, NU Jawa Timur pun mengakui ini berurusan dengan Badar. Ya, jadi suka nggak suka lu ributlah sama NU Jawa Timur. Ya, ada kok websitenya. Ya, Kalau dari Dewi Bulan, selamat menikmati hasil rampokan Badar. nah kalau si bocil ini ngomongnya apa coba? Cil. Kita nggak bisa ngomong, Hei. bocil mah. Udah bocil nggak usah ngomong, tidur aja udah. Udah kemalaman bocil. Pagi nih tempat lu kepagian, bocil. Bocil pagi-pagi gini nih subuh-subuh ini di tempat lu, Cil. Ngapain sih bangun-bangun jam segini? Emangnya lu mau subuhan? Mau sholat subuh dia sebelum melayani Momo. Iya. Ya. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Izinkan saya untuk intro dulu sebentar. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada para subscriber, para followers di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, men-like, juga share ataupun berkomentar, berdiskusi. Saya ucapkan hatur nuhun. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, agar saya terus semangat. Dan juga sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya. Oke. Ya, respon kedua ya dia lakukan Ada lagunya, Bro. Gimana? Selamat hari rampok, selamat hari rampok, ngerampok yang banyak. Jangan lupa babu. Ya, untuk Beng Beng ya. Selamat Iya merayakan dong. hari perampokan Itu kan ya. itu kan Selamat merayakan hari harus perampokan Badar. ada, Bro. Harus ada beng beng beng. Ya. Ya. Kemudian saya counter lagi. Ketika dia bilang agama Kristen bukan muncul di zaman Yesus, dia bilang agama Islam pun bahkan tidak muncul di zaman Muhammad. Jadi kalau kalian mengklaim bahwa Islam zaman Nabi Adam, kalian harus bisa membuktikan dari data sejarah. Benarkah Adam beragama Islam? Di mana data sejarah kalian mengklaim ya bahwa Islam itu adalah agamanya Adam, gitu ya? Nah, kemudian counter kedua adalah kita akan dengarkan kelanjutannya dulu, nanti baru kita counter. Artinya Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ya,
Kita dengar ya. Belum ada gospel, belum ada Kristen. Inilah gobloknya lu. Kenapa? Karena gospel itu bahasa Inggris, cuy. Dan dia juga Ya. bilang kalau Cuma Yesus itu bukan agama Kristen. Yesus itu nggak beragama Kristen. Aduh, dia ini Nah, inilah. menyesatkan orang, ya. Tapi dia gobloknya nggak ketulungan. Dia pikir orang Kristen segoblok dia gitu, kayak gimana sih? Padahal goblokan dia daripada yang lain ya. Nah itu dia. Pertama, gospel adalah bahasa Inggris. Yesus nggak berbahasa Inggris, cuy. Yesus di mana? Di Yahudi. Yahudi nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Aramaik, pakai bahasa Ibrani. Jadi bukan gospel namanya, gobloknya. Asyallah, ya. Jadi Yesus tidak mengenal agama Kristen. Iya, elah, di sana namanya bukan agama Kristen, cuy. Ya. Di sana bukan agama Namanya Kristen. ajaran jalan Tuhan. Sebelum disebut Kristen, itu mereka menamakan atau mereka mengenal orang-orang ini pengikut Yesus itu sebagai ajaran jalan Tuhan. Tuh, sebelum Kristen berarti dikenal sebagai ajaran jalan Tuhan. Ya, Iya, makanya kalau goblok tuh bagi-bagi, bro. itu ada di Jangan goblok sendiri. ya. Itu ada di Kisah Para Rasul ya. Lu kayaknya mesti baca deh. Ya. Iya, betul ya. Jadi ketika dia mengatakan, ya yang tadi, ya, zaman Yesus belum ada gospel. Lah iya, gospel itu bercerita tentang Yesus. Jadi zaman Yesus ada gospel tuh gospel apa isinya? Ya, jadi Satu lagi gospel gua itu kasih tahu. ditulis setelah zaman Yesus. Yesuslah gospel itu. Gospel itu kan bahasa Injil. Inggris. Artinya kabar baik. Dan kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah kabar baik. Jesus is the gospel. Lu kalau kagak ngerti, jangan sosokan, ya. Aduh, jasanya golongan tompel satu nih. Kenapa gue bilang golongan tompel? Nabinya kan tompelan, segede gaban. Makanya nih gue bilang golongan tompel. Masih mending gak gue bilang anak Iya. haram? Kalau gue bilang anak haram, Ya. dia nanti nangis. Cari Nangis, polisi, cari nangis. polisi, Oh, cari iya. polisi. Gak apa-apa. Kan Bu, dia kita kan bener-bener di luar. polisi. Kagak ngaruh ntar nyari polisi, minta FBI nangkep gue, minta CIA nangkep gue. Aduh, CIA, FBI mana ngurusin yang kayak begini-beginian nih mah. MP ini mah. Indonesia aja yang begini-begini yang diurusin. Negara Iya, terbelakang. jadi negara-negara Islam itu menggunakan undang-undang penistaan agama. Memang, Bu, ya. Mereka menggunakan undang-undang penistaan agama untuk melindungi Islamnya. Kayak Pakistan, ya. Ya, Kayak Pakistan begitu, di Indonesia begitu. Kenapa? Karena kalau di negara yang bebas seperti kafir ya, seperti Amerika, Eropa nggak pakai undang-undang penistaan agama, mereka nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. nggak bisa ngapa-ngapain dia. Iya, makanya ada speaker Nggak. phone dan macam-macam itu kan begitu. Yang begini-begini cuma di negara terbelakang, gue kasih tahu. Negara terbelakang yang masih dijajah oleh agama. Hanya satu agama yang menjajah, apalagi kalau bukan agama si anak haram. Tolong laporin. Iya, jadi gini ya. Sekarang saya akan melakukan counter yang sama. Ya, zaman Yesus belum ada gospel, zaman Nabi Muhammad pun belum ada Quran. Ya, cara solusi mereka gimana? Oh, Quran itu ada di hati semua manusia. Itu caranya, Bu. Ya, Quran cuma itu suruh ada buktiin di itu. Ya. 7. Nah, enggak, kemarin di TikTok sih ada yang ngomong seperti itu. Quran itu maksudnya yang ada di hati manusia. Kalau Ngomongnya Quran ada begitu, di hati manusia, dia bisa ngeluarin nggak? Hafal nggak dia? Nah, Alif Lam Ra aja dia kagak hafal. iya, jadi mereka begitu ya. Zaman Nabi Muhammad aja belum ada Quran, cuy. Ya, Kalau ada yang Nabi klaim, Muhammadnya aja fik. kalau ada yang klaim Quran itu ada di hati manusia, coba lo keluarin. Surat Al-Baqarah deh, Al-Imran deh semuanya, hafal nggak dia?
Aduh, gaya-gayaan. Gue yang khatam 2 kali aja kagak hafal-hafal, apalagi dia yang kagak bisa ngaji. Ya memang lucu-lucu mereka ya, apalagi si Juma ini termasuk yang katanya gurunda ini, kalau saya maksudnya kategori badut ya. Badut. Ini orang badut. Kalau gurunda itu harus sekolah tinggi, ini sekolah model SMA doang, makanya jadinya satpam. Ya udah biarin, itu personal dia menjadi satpam kayak dia menjadi apa, bodo amat ya. Tapi lu kalau bicara soal keilmuan, apalagi ilmu agama, ya minimal lu harus pinter lah bro, itu ya, minimal harus pinter, bukan modal speaker tawa yang besar ya. Juma ya baby Zuma. Baby Zuma. Saya sebut baby Zuma ya. Nah kita lanjutin, zaman Yesus belum ada gospel, belum ada gereja, artinya Yesus bukan orang Kristen, kan goblok ya. Sama dengan pernyataan ya, zaman Muhammad belum ada yang namanya Al-Quran ya, berarti Muhammad bukan orang Islam ya, dan Muhammad bukan pengikut ajaran Muhammad. Lah kan aneh loh ya. Yesus tidak pernah Nanti mengajarkan Muhammad ajaran kalau Kristen katanya. Muhammad mati nanti ditanya sama malaikat, "Man buka, siapa nama Tuhanmu?" "Allah." "Siapa nama nabimu?" "Saya sendiri." Digebukin pasti. Malah dia bonyok dihajar malaikat. Bonyok kan, bilang, "Gue malah dia sendiri." bonyok dihajar Muhammad. Gebukin lagi. "Siapa nama nabimu?" "Gue sendiri." Gebukin lagi. Makanya si Muhammad minta disolawatin terus. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi lu kejedot tiang. Ya, bahkan ada hadisnya, barang siapa bersalawat kepadaku, Allah akan membalaskan 100 kali lipat. Wujuk. Jadi gitu ya, kalau mereka salah klaim itu nomor 1 ya. Tapi dibuktikan tuh nggak bisa, mereka nggak bisa membuktikan klaimnya mereka ya. Tapi saya masih mau mengcounter dulu nih Bu ya. Jadi gini, Gospel Injil itu berbicara soal Yesusnya ya, bukan soal buku doang, bukan. Buku itu memang adanya setelah zaman Yesus. Kemarin ada di videonya saya juga di WFM ya, itu berbicara tentang apa? Tentang kitab ya. Bahkan Paulus saja mengikuti kitab Filipius itu ya. Nah, siapa yang masuk? Oh, ada Babinsa. Babinsa bawa Iya, ada Babinsa. Dia bawa baju panggang. Banyak yang mudik, jadi harus keliling jaga keamanan. Ya, Gospel atau Injil itu berbicara soal Yesus ya. Dan yang Yesus ajarkan itu bukan ajaran Kristen. Yesus mengajarkan tentang keselamatan ya. Yesus mengajarkan kabar baik tentang dirinya yang datang ya. Jadi keselamatan itu karena dirinya, karena Yesus itu. Makanya Juma, kamu tuh nggak tahu apa-apa soal kekristenan, jadi jangan sok tahu, jangan mengklaim menggunakan otak Islammu. Saat otak Islammu dipakai untuk kita pakai untuk menghajar kamu, nangis terkaing-kaing nanti kamu ya. Gereja itu apa? Zaman Yesus tidak ada gereja. Memang di sana namanya gereja. Emang di Yahudi situ namanya gereja. Kan aneh-aneh aja kamu nih ya. Gereja itu tempat persekutuan jemaat, tempat orang Kristen memperingati kebangkitan Yesus ya. Ngerti nggak kamu? Itu di Wahyu 1 ayat 10 ya. Markus 16 ayat 2, 1 Korintus 16 ayat 2, itu ya, untuk memperingati kebangkitan Yesus ya. Nah, tetapi setidaknya Yesus itu adalah sosok yang pernah terbukti secara sejarah. Berbeda dengan nabimu. Nabimu tidak pernah bisa dibuktikan secara sejarah. Kemarin saya sudah tantang di tempat Pak Bombo ya. Makanya sekarang saya live, link sudah tersedia. Kalian yang mau masuk ya kita kasih, silakan kamu masuk. Kalian bantah, benar nggak sih Nabi Muhammad itu pernah terbukti secara sejarah?
Jadi jangan main klaim omong kosong, karena kalau omong kosong itu orang gila pun mengaku waras. Ngerti ya? Orang gila pun mengaku dia waras, walaupun sebenarnya dia gila. Gitu loh. Ya. Memang ada yang namanya gereja di Yahudi situ. Namanya bukan gereja itu bahasa Indonesia. Aduh Tuhan, ada orang geblok begini. Dari bahasa Portugis. Silakan Pak Busumi. Itu gereja. Bahasa Portugis itu gereja itu. Asal kata Iya. bahasa Portugis. Tempat berkumpul itu artinya. Begitu. Kalau si baby Zuma ini kan bocil Pak, nggak ngerti apa-apa. Kesannya di depan Muslim dia itu ahli Alkitab. Padahal yang dikatakan ayat-ayat itu ngawur, nggak nyambung semua. Dia modalnya cuma satu list gitu. Yang ngocehin aja pindah satu ayat yang lain. Gak ada isinya. Kita orang Kristen mah ketawa ngedenger Zuma. Tapi kalau yang Muslim ya dengan dengan penuh ketakjuban dan kagum, seperti ayam makan jagung, mantuk-mantuk gitu, petok gitu. Nah, dia mah cuma bisa ngoceh doang, Memang ngocehnya ngoceh. juga nggak keruang, salah Dia semua tidak pernah bocil. berani bahas kitabnya. Nggak berani, Ron, dia kagak ngerti kitabnya. Dia nggak ngerti, Coba kan? gue suruh ngaji juga dia kagak bisa. Iya, makanya dia itu karena dia tuh pingin cari duit di YouTube dan dapat saweran-saweran itulah, makanya dia ngejelek-jelekin Kristen. Maklum, gajinya nggak cukup. Gak cukup Makanya dia. nyari sampingan. Betul gitu loh. Jadi menurut saya Sampingannya dia cukup memang gede. fakir ilmu gitu istilahnya, ya kan? Tapi herannya kok banyak banget yang fakir ilmu di sebelah sana ya. Apa nggak Ketahuan dia boleh? miskin. Ya oke lah, kalau miskin kaya mah terserah Bu ya. Itu tinggal dia usaha apa enggak. Miskin ilmu. Miskin ilmu. Nah tapi kemarin sih ada yang menarik nih. Saya tanya, ada seseorang yang suka masuk tempatnya Pak Bom Bom nih, ya, tahu kan yang bisa sikat gigi sambil bersiul-siul. Nah, giginya bisa dicopot sambil siul-siul tuh, lagunya Elvis Presley. Udah sikat gigi tuh, karena sikat giginya pakai tangan gitu loh, ya. Nah, dia ngomong ini masalah perkawinan gini, masalah anak 6 tahun dikawinin, dinikahi gitu. Saya tanya di satu room ini, saya tanya, kalau anakmu dilamar orang laki-laki usia 55 tahun, 60 tahun yang udah mulai bau-bau tanah gitu gimana? Iya nggak apa-apa, itu kan ada dalilnya. Pertanyaan saya, kamu tega apa enggak? Punya hati nurani apa enggak? Anakmu sendiri loh, kelas 2 SD yang masih main masak-masakan, main boneka-bonekaan, yang masih kalau ketemu ayunan seneng banget. Terus tiba-tiba dilamar, didandanin dengan pakaian pengantin. Terus ya dikawini, dinikahi, jadi bebas diapakan saja. Pertanyaan saya, kamu punya hati nurani apa enggak? Enggak ada dalilnya kita harus punya hati nurani. Oh Masya Allah. Bayangkan, untuk berhati nurani saja butuh dalil Bu. Gimana orang hidup kayak robot gitu ya? Iya, jangan-jangan kencing pun butuh dalil. Ya kan, emang iya kan, kencing Kalau butuh dalil kan? ada Harus dalil. jongkok. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya semua dalil kencing harus jongkok, semua toilet di bandara, di stasiun kereta, stasiun bis, itu semua itu di musola, masjid, toilet itu harus semua jongkok. Tapi gue bisa memaklumi sih ya pemikirannya si Juma. Gue juga bisa memaklumi banget. Soalnya gini bro, gue kan juga pernah Islam, ya. Ya. Gue juga punya pemikiran seperti dia gini, ya. Gue nggak rela kalau teman-teman gue tuh pada ninggalin Islam. Ini waktu gue masih Islam ya. Oh bisa sih mereka ninggalin Islam. Jadi gue akan sedemikian rupa untuk membuat mereka kembali. Bahkan gue akan sedemikian rupa untuk mengajak orang-orang lain masuk Islam. Karena itu dulu udah pernah gue lakuin. Gitu. Ya. Udah pernah gue lakuin untuk memualafkan. Ya Gitu. betul. Karena gue sendiri pernah pemikiran begini bro. Nih kita nih ya yang Islam yang mantan Islam. Gue rasa bro juga pernah ngalamin deh, ya. Pernah ngalamin begini. Nggak mungkin gue bakalan murtad. Pernah nggak kepikiran gitu nggak bro? Kalau dulu saya menganggap bahwa murtad itu adalah kehinaan. Nah itu dia. Dulu Gue ya. nggak mungkin jadi murtad. Gue nggak Udah dapat mungkin hidayah, jadi nggak Islam. mungkin diambil hidayahnya. Nah gitu loh Pak. Nah bener kan? Gitu. Iya. Pemikiran kita semua sama kan?
Iya benar, benar. Gue nggak mau jadi sehina-hinanya gue nggak mau murtad. Iya, Gue nggak mau jadi orang kafir. iya betul. Sebaik-baiknya gue nggak mau jadi orang kafir. Sebaik-baiknya orang kafir pasti masuk neraka, gitu kan bro? Iya betul. Sejahat-jahatnya gue sebagai orang umat Islam, gue pasti masuk surga. Ya betul, Iya. ada dalilnya, ada nasnya. Dan itu kan pemikiran kita dulu. Ya betul. Sampai Tapi kita sumpah-sumpah. akibatnya apa, Bu? Akibatnya apa? Kalau kita punya pikiran kayak gitu. Kita Kalau kita jadi mau- tidak mau menerima apapun apa sih argumentasi orang lain. Jadi kita sudah memagari isi kepala kita, pokoknya gue nggak boleh murtad. Apapun yang terjadi, gue nggak boleh murtad. Ya, betul, betul. Itu Ya, pemahaman kita dulu. Yang namanya kan kita dulu kan diajarin, ya, ada nasnya ya bahwa orang kafir dan musyrik itu seburuk-buruknya makhluk, Iya, benar. ya kan? Ada. Nah, tapi kenapa kok kita bisa murtad? Kenapa kita bisa murtad? Iya, dengan sudah begitu kokohnya waktu itu percaya dan apa tuh, pokoknya aku yakin lah bahwa kita nggak boleh murtad. Hakulul yakin. Ya, ya. Nah, itu kenapa kita nggak boleh murtad? Kenapa kita bisa jadi murtad? Nah, itulah kesaksian. Nah, Karena masing-masing orang yang keluar dari Islam itu punya kesaksian. Begitu. Dan kesaksian inilah yang sangat powerful. Karena apa? Karena saya sendiri tidak berdaya. Ketika sesosok Yesus itu datang pada saya nggak berdaya. Ketika saya meminta jawaban dari Allah, Allah itu bisu. Sedangkan yang saya dengar teman-teman saya kalau ngomong sama Tuhannya dijawab sama Tuhannya, bahkan mendengar suara Tuhannya. Ini saya sampai teriak-teriak sampai saat tahajud dari jam 2 pagi sampai subuh tidak sedikit pun mendengar suara dari Allah. kan Allahnya jauh di sana. Mana kedengeran, Bu? Lah, kita mana tahu bro dulu. Iya. Kan kita diajarkan kalau Allah. mau mendengar suara Allah harus sholat apa saya lupa itu selain tahajud yang mau mendengarkan suara Allah itu loh, saya lupa. Saya udah lakuin, masih nggak dengar suara Allah. Puasa Senin Kemis saya kerjain, puasa Senin Kemis saya kerjain. Ibu tahu asal muasalnya puasa Senin Kemis? Dulu saya mana ngerti. Oh, Pokoknya kalau Ustadz bilang puasa Senin Kemis saya kerjain, apa kata Ustadz saya kerjain. Ya Itu. puji Tuhan Pak Ustadz nggak nyuruh saya buka celana. Alhamdulillah. Biasanya doyan tuh Ustaz. Bu. Udah ngomong gitu loh. Iya, puji Tuhan itu tuh Ustadz kagak nyuruh gue buka celana. Aduh, Kadang celana laki juga disuruh turunin, Bu. iya, sarung naikin, kagak pakai celana bro, sarung naikin. Juga ngalamin tuh di pesantren gitu. Tahu saya. Aduh, Itu mah biasa, itu dapat barokah namanya dari Ustadz. ya kan kita udah pernah setel videonya bro ya, Ya. dapat pahala Iya. kalau disodomi. Mm-mm. Untung gua gak kena tuh waktu itu. Mungkin karena gua Aduh. jelek mukanya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kenapa sih puasa Senin Kemis, Bu? Gue tahu ceritanya. Nggak tahu bro, ceritain dong. Itu waktu sang baginda mensunahkan, tadinya kan wajib puasa Asyura 10 Muharram, kemudian disunahkan diganti yang wajib tuh Ramadan. Nah itu dia niru-niru Yahudi puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, makanya selang-seling. Itu diketawain sama orang Yahudi. Puasa Daud itu puasa bagi orang Yahudi dan orang Kristen itu bukan menggeser jam makan, tapi puasa itu adalah mengungkapkan rasa penyesalan dan kedukaan. Kita tuh ingin dekat dengan Tuhan, kita berpuasa. Itu konsepsi puasa di Kristen maupun Yahudi. Bukan, oh kita tuh harus merasakan kehidupan orang miskin, nggak makan, jadi kita nggak makan. Begitu buka puasa kayak pesta. Iya, saya juga ngalamin tuh bro. Iya kan? Waktu puasa Dulu ya, tuh waktu saya waktu meja masih penuh. muslim, Iya, kalau meja mau penuh. pokoknya selesai Ramadan itu saya naik berat badan. Iya. Jadi
yang namanya mereka bilang kalau berpuasa itu agar ikut merasakan penderitaan orang yang miskin, tidak makan, tidak bisa minum, tidak makan. Nah, orang miskin emang kalau pas habis maghrib terus pesta? Kagak, tetap aja nggak punya duit buat beli makanan. Nah, lu nya makan, ada takjilnya lah, berbukalah dengan yang berwajah manis-manis lah, iya kan? Jadi itu kan memang hanya syariat. Syariat itu kan hanya jasmani, Bu. Nggak ada kerohanian apapun di situ. Walaupun ngakunya, oh aku berpuasa, aku berniat berpuasa. Tapi kerohaniannya mana? Nah, karena ketidak ada rohaniannya, itulah yang menyebabkan kita bisa murtad, Bu. Makanya bro, di bulan Itulah yang puasa, memanggil kita. di bulan puasa orang yang nggak puasa harus menghormati kita yang puasa. Kalau ada yang buka warung digeruduk-geruduk suruh tutup. Ya, itu kan namanya antitesa dari apa yang Alkitab ajarkan. Kita kan di Alkitab dibilang nggak boleh Ngiri, Kamu orang lagi jadi makan nggak kita ketahuan. dia ngiri. Iya, karena dianggap bahwa mereka mendapat posisi yang tinggi di mata Tuhannya karena berpuasa. Itu anggapan mereka. Bener bro. Sekarang pertanyaan gua, Tuhannya ada apa enggak? Itu dulu jawab. Tuhannya puasa nggak? Ada nggak Tuhannya? Coba buktikan Tuhannya mana? Kalau Tuhan membuktikan, pasti dia memberi suatu tanda dan mukjizat. Belah bulan, itu mukjizatnya. Kalau bulan terbelah, satu dunia ngelihat, pasti dicatat dalam sejarah. Oh, pada tahun sekian terlihat bulan itu terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Ya elah, emangnya orang lain itu bodoh semua ya? Mereka berpikir bahwa orang kafir itu bodoh. Mereka diajarin begitu, Bu. Tapi gua nggak pernah nemuin tuh yang namanya smartphone bikinan Arab. Kagak ada bro. Buatan Cina. Kafir Kafir Cina. minyak babi katanya. Udah kafir Cina, muka babi Mukanya lah. muka babi. Nah. Iya, gitu. Ya, itulah suatu agama yang dibangun dengan asas hegemoni kebencian. Itulah makanya. Jadi, Nah, kita ini jawab kalau- yang ini. Nah, ini kita jawab nih. Kita jawab jawab Surga nih. Yesus itu hanya untuk 144.000 Bani Israel. Siapa Siapa bilang? dulu? Jadi yang Ajaran ngerti ya. Yehova itu, ajaran Yehova Rasul itu, seperti itu. Bukan, ini nih Uclim ya. Iya, Surga iya. Yesus itu hanya untuk 144.000 Bani Israel. Coba lu tulisin dong, cari dong ayatnya dong. Ya, Nah, yang iya. mengatakan 144.000 aja yang masuk surga. Mana dalilnya? Nanti kita buka. Ya, kita buka nanti. Ya. Nah, ini sama seperti Juma. Kaset kusut lagu lama diputar ulang. Nah, ini dia. Ya seperti inilah mereka. Ya. Ini kaset kusut. Lagu lama, ulang lagi. Dijawab ratusan kali pun tetap aja dia ngulang lagi. Kenapa? Karena mereka memang tukang ulangan semua. Ya. Setiap hari doanya sama. Ya. Satu hari 5 kali Al-Fatihah. Ya dah? Itu selalu. Inilah yang namanya makhluk tukang ulang-ulang itu ya. Ini dia, ini satu nih. Ya, jadi kalau kita jawab apapun, ya sama nggak nolong. Oke, kita Suruh buka. masuk sini Wahyu aja, katanya. suruh masuk sini aja. Suruh masuk sini aja. Gue bukain Alkitab ya. Wahyu. Gue bukain Alkitab ya. Siap. Ya, Bu, buka, Bu. Bu, Alkitabnya bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia. Kalau dia nggak bisa baca bahasa Inggris ya memang goblok orangnya. Itu aja sih. Ya kita maklumin aja. Mereka kan kaum goblok. Iya. Oke, bentar saya buka dulu. Remind me later. Ya. Present. Share screen. Window. Olive Bible Tree. Oke. Tadi dia bilang apa? 144.000. Apa namanya? Revelation. Ya, Revelation. Revelation 7? Is that what you say? 7. 7 ya, 7. Verses Yeah. 8. Nah, And I heard the number of those who were sealed. 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. Seal bukan surga ya. Sealed. Seal itu artinya dibungkus, ditandain. Ya, ditandain. Dibungkus. Ngerti nggak seal? Lu beli onde-onde 2 dibungkus. Nah, itu dibungkus. Jadi 2 yang dibungkus. Ya, of the tribe of Judah 12,000 were sealed. Of the tribe of Reuben 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad 12,000 were sealed.
Of the tribe of Asher, 12,000 were sealed. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. Of the tribe of Simeon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. The tribe of Issachar, 12,000 were sealed. Zebulun, 12,000 sealed. Joseph, 12,000 was sealed. Benjamin, 12,000 sealed. Kenapa anak-anak Israel, anak-anak Yakub semua ini? Kenapa 12 tribe of Israel? Nah, mana ini Bani Ismail kan berarti enggak? Nggak masuk. Nggak masuk. Ini semua Bani Israel. Ini semua Bani Yakub. Ini anak-anak Yakub semua ini. Dan kita sebagai bagian dari Israel. Kita ini rohaninya Israel. Apalagi? Iya. Kenapa Ini kalian nggak naik aja sih ke kemana? Ke StreamYard? Cuma berani Nggak bakal chat. berani. Bu, mana berani dia. Saya yang tampilkan ya. Kita lihat di layar, ini Wahyu ke-7. Dia bilang dari ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan. Tuh. Itu 144.000. Dimateraikan, cuy. Mana ditulis 144.000 itu masuk surga? Ya cuma segitu yang masuk surga. Mana ayatnya? Dikatakan 144.000 itu yang masuk surga. Ya. Mana kata hanya mereka ini yang masuk surga, itu nggak ada. Ya kamu tuh jangan kebiasaan menipu seperti Juma ya. Nah, tapi kamu kalau lihat di bagian bawah, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sesuatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ya. Itu. Ya. Jadi nggak ada tulisannya 144.000 doang yang masuk surga. Mana tulisannya? Ini ditambahin lagi dimateraikan untuk masuk surga. Kagak ada di situ. Tidak Mana ada ayat di yang tulis situ dimateraikan untuk masuk surga? Mana ada dimateraikan untuk Ayat masuk apa? surga? Mana Dimateraikan untuk ayatnya? masuk surga. Jangan nambah-nambahin ya. Karena ada firman Tuhan. Kalau kau tambah-tambahkan dari yang di firman dari kitab Wahyu, maka kesengsaraanmu akan ditambahkan. Makanya Iya, hidupnya sekarang gini, lu fokus aja di sini ya. Di mana ayatnya 144.000 itu yang masuk surga, cuma itu doang yang masuk surga, coba. Ayo. Hanya 144.000 yang masuk surga, silakan. Lu kasih ayatnya. Ingat ya kata-katanya ya, 144.000 masuk surga. Hanya 144.000. Ya. Saya tunggu kamu jawaban kamu. Jangan cuma diklaim 144.000 itu masuk surga Wahyu doang. 22. Ya, kita lihat di Wahyu 22. Ayat 18 dan 19. Ya, kita lihat ayat 18 dan 19. Nah, Wahyu 22. aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Nah, mereka yang menuhin. Lu ya, lu Brenebon, lu udah nambah-nambahin untuk masuk surga. Berarti Tuhan akan menambahkan malapetaka yang sudah tertulis di kitab ini, di kitab Wahyu. Ya. Dia ngomong lagi eksegesis itu bukan surga, eksegesis kamu itu bukan surga, eksegesis gue itu materai dan tanda maksud surga. Emangnya Kan jadi gue udah pendeta? bilang orang satu ini Aduh. dari dulu tuh gobloknya sama, mau mereka tuh sama ya. Kalau mereka Masuk itu sini dari Dul, Tuhan, masuk sini Dul, masuk sini Dul. Sekarang gue Ya. tanya sama lu Dul, kenapa Nabi lu kesurupan Dul? beneran tuh. Padahal- Beneran. Kok ada nabi bisa padahal- kesurupan? Nabi Iya, kesurupan. pada tulisannya gini ya, udah jelas ya. Suatu kumpulan besar orang banyak, ya, ya. Suatu kumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya nih, ya kan? Ini dia nggak ngerti loh, ya. Aduh, ada apa dengan orang-orang kayak begini, ya? Bodoh. Eksegesis kamu itu bukan surga. Dan sekarang lu mana eksegesis itu mana? Tulis itu 144.000 itu surga. Lu ngerti gak sih eksegesis tuh? Gue ragu. Dia kan ngikutin si Dani dan dia bilang Ya gini, gue itu rasa kan. dia taunya eksek-eksek, bukan eksegesis.
Mirip, Bo. Esek-esek sama eksegesis. Nah, dia mungkin agak-agak nyerempet. Maksudnya esek-esek kali. Gitu. Ini kan agama esek-esek kan? Bu, biasa itu banding acengan memang begitu. Nah, esek-esek. Ya. Iya, utamanya. Nabi ngaceng, keluar ayat. Iya, bener. Angkat sarung keluar ayat. Tolong, itu laporin Dewi Bulan, laporin. Bilangin si Juma, bilangin HMC, bilangin si Julius, ya. Laporin Dewi Bulan. Laporin. Lah mereka mau pergi ke baris krim aja saweran. Laporin, ya, laporin. Iya. Rekam ini acara. Seperti biasa kalian kan suka rekam ini acara, laporin. Jadi di situ nggak ada. Waduh, mantap Dewi Bulan. Gua tantangin dia ngelaporin gua. Iya, sekarang dia mau nangkap kita bagaimana? Orang kita bahas kitab kita, ya dah. Kita membahas kitab kita loh. Gua mau bahas kitab dia juga emang gua orang urus gua mah. Laporin. Iya, kita saat ini cerita Kalian nangkap orang yang cuma bilang Allah bego. Gue bilang Allah bego banget. Ya. Gue bilang Allah lu tuh batu, budak, kagak punya kuping. Gue udah buktiin Allah lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tantangin udah Allahnya tahun 1999. Gue keluar dari Islam karena gue nantangin Allah. Allah kalah sama gue. Sampai sekarang Allahnya sendiri tidak bisa turun tangan. Harus orang-orangnya yang turun tangan. Harus krocok-krocoknya yang ngancem gua. Krocok-krocoknya yang ngancem mau bunuh gue, yang ngancem mau perkosa gue, yang ngancem gue krocok-krocoknya. Allahnya ngapain? Kagak bisa ngapa-ngapain. Nongkrong di Mekah tuh di batu. Ya kadang-kadang lucu juga sama orang-orang kayak gini ya. Mereka itu aduh. Ya. Kalau kurang baca Alkitab itu saya ngerti. Tapi kalau udah nggak baca Alkitab, gaya lu sangat itu namanya goblok. Sama kayak Juma gitu loh. Ya. Sama seperti Juma. Ya. Aneh-aneh aja orang-orang seperti ini ya. Ya ayat-ayatnya yang dipakai Juma itu kan comot Alkitab tapi ngawur semua. Ngawur, nggak konteksnya, pokoknya asal nyebut ayat Alkitab gitu loh. Ya biar muslim bodoh itu kagum sama dia, itu aja. Udah kebaca masalahnya. Iya. Gimana mau bahas Alkitab sementara kitabnya sendiri dia tidak pahami. Yang dia harus bahas itu kitabnya supaya jarak cari tahu apa kejelasan daripada kitabnya ini. Misalnya dia harus cari tahu siapa itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan yang Allahnya itu berkata kepada Musa supaya dia berguru kepada Nabi Khidir. Pertanyaannya, kenapa ada ayat Allah langsung berkata kepada Musa? Kenapa kepada Nabi Muhammad dia harus perantaraan malaikat Jibril? Ya, ini yang aneh. Ini pertanyaan saya. Menurut Dewi Bulan bagaimana ini menurut Dewi Bulan ini? Ya. Iya kan kalau dari situ begini ketahuan Pak ya, Tuhan datang pada Musa. Kalau menurut gue, Juma nggak ngerti apa-apa soal Islam, makanya dia bertahan dengan kegoblokannya. Tapi ketika dia mengerti Islam, dia tahu wajah Islam yang sebenarnya, dia bakalan kencing di celana. Karena dia bakalan kalau dia ngerti dia bakalan disodomi untuk dapetin pahala, atau mungkin dia sudah menikmati sodomi, who knows? Ya, Juma, apa lu udah disodomi sampai lu mau bertahan? Gua rasa sih udah. Ya kita lanjutin nomor satu ini. Brandon, apa lu udah disodomi? Keenakan? Kita lihat ini ya. Kita lihat yang dibilang Wahyu 7:14 ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, bukan 12 murid Yesus jadi dasar tembok Yerusalem. Goblok. Dia bilang Wahyu 21 bro. Lu buka Wahyu 7. Coba lu buka ya. Wahyu 21. Coba kita lihat nih.
Kalau yang 144.000 itu ini, mereka ini yang 144.000 ini, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah ini. Ya. Ini 144.000. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang kata dia. Wahyu 21 ya. Ayat 14. Oke, kita lihat. Mana ayatnya? Nah, dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar batu, di atasnya tertulis nama 12, tulis ke-12 nama 12 rasul anak domba itu, ya. Tadi lu bilang apa? 12 murid Yesus jadi dasar tembok Yerusalem. Hah? Apa lu bilang? 12 murid Yesus? Ya, gue bilangin ya, Nebon, tulah, tambahan tulah sudah ada pada lu. Ya, karena lu sudah menambah-nambah dan mengurang-urang. Berkat yang seharusnya lu terima sudah dikurangin, dan tulah yang sudah cukup besar akan ditambahkan ke lu. Makanya gue bilang, lu bakalan gila kayak si Muhammad, lu bakalan kesurupan mirip dengan nabi lu. Gue rasa lu anak haram sama dengan nabi lu. Anak kecil ini mah bro. Iya, mereka semua kayak anak kecil, nggak cuma, nggak kayak nama, nggak dia. Anak kecil ini. Iya, anak kecil itu dalam arti otaknya ya, bukan fisiknya ya. Ya bisa dimengerti lah, ya. Kenapa? Karena goblok itu kemarin. Gue sikat gigi dulu ya, jangan panggil Dewi Bulan ya. Entah kalau gue azan bahaya. Iya. Oke, kita lanjutin dulu menjawab si odong-odong Juma ini ya. Bersunat, masuk gereja, nyembah manusia, itu bukan ajaran Yesus. Awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus, maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi. Makan babi dan segala macam itu bukan ajaran Yesus. Aduh, gitu itu jamnya kawi bu. Ya asal tahu. Ini Juma. Jamnya kawi itu, jamnya kawi. Itu jam kawi itu. Yang selalu saya kelihatan itu. Ya. Dan menurut Ibnu Katsir, Paulus itu salah satu yang diutus dari 3 utusan Allah di surah Yasin. Ya, kalau lu mau nolak Ibnu Katsir selamat. Kenapa? Karena Ibnu Katsir goblok, lu yang pinter. Ya, lu bilang sekarang, nah, lu bikin postingan di YouTube, lu ngomong terang-terangan. Bro, gua bilang Ibnu Katsir itu goblok, gua yang pinter. Nah, coba lu berani ngomong gitu. Gue pengen tahu. Ya, jadi menurut lu, ya, Ibnu Katsir bilang Paulus adalah salah satu dari 3 utusan Allah. Ya, lu bilang enggak, Ibnu Katsir goblok. Nah, lu ngomong gitu coba. Gua mau dengar. Ya, gua harapin sih lu ngomong. Ya kan? Supaya lu bisa tahu kira-kira menurut mereka itu yang pintar itu lu apa Ibnu Katsir, gitu ya. Ya, kedua, lu nyalain Paulus, cuy, ya. Kalau dibandingkan dengan etika moral nabi lu, gak usah lawan Paulus deh. Lawan gua aja nggak menang nabi lu. Tapi lu banggain. Nabi lu tuh perampok, cuy. Ya, yang lu rayain hari ini adalah hasil perampokan dari Badar. Ya, itu hasilnya. Ya, Nabi lu tuh perampok. Nabi lu tuh melakukan pedofilia terhadap Aisyah, anak umur 6 tahun. Ya, bahkan menurut ulama Syiah sendiri, Nabi lu melakukan mufakatat, artinya menggesek-gesek burung di paha. Paha siapa? Aisyah. Ya, bahkan mereka percaya Nabi lu melakukan sodomi dulu terhadap Aisyah sebelum melakukannya di bagian yang seharusnya di alat vitalnya Aisyah. Ya. Nomor 3, tadi udah perampokan, tapi tadi udah pedofilia. Yang ketiga adalah Nabi lu pelaku pembunuhan massal. Ya, Nabi lu melakukan pembunuhan massal. Dia membantai kaum Khaybar, dia membantai Bani Huyai, Bani Nadir. Ya, Khaybar berapa banyak yang disikat sama dia? 9.000. Nah, kemudian dia juga memenggal 600 sampai 900 kalau menurut Sirah. Ya, menurut Sirah itu mereka si Nabi Muhammad itu memenggal 600 sampai 900 orang.
kepalanya dibuang ke parit, cuma untuk dapetin hartanya orang Khaybar. Oh, apa buktinya? Nabi lu sendiri mendapatkan si Safiyah, istrinya si Kinana, ya. Nabi lu juga membantai kaum Bani Mustalik, ya. Buktinya apa, Pak? Juwariyah, itu buktinya. Dari mana si Juwariyah itu? Dari Bani Mustalik. Tapi dia yang mau berperang sama kita? Enggak, Nabi lu yang menyerang. Mereka itu lagi keluar, lagi memberi makan ternak, ya. Coba lu cek ulang dari di kitab lu, ya. Kalau nanti gua tunjukin semua, oh, nangis lu. Kayaknya perlu Penggugat. Bentang Penggugat, aja ya. silahnya Pak. Ini saya mau tanya ini penggugat, apa benar sih bahwa yang penggal kepalanya orang sampai ratusan orang? Oh iya, memang. Oh, berarti kalau memang demikian, berarti belum ada penjahat di dunia yang sejati itu. Sekian banyaknya penjahat, pembunuh, tidak sampai begitu dia membunuh, malah dia penggal kepalanya, sadis memang betul. Nabi apa itu kalau begitu benar itu? Kalau memang benar yang penggugat referensikan, ya, berarti bukan Nabi ini bukan Nabi, tapi perampok dan pembunuh. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh penggugat, ya itu begitu, jelas begitu. Kita kan punya hati nurani, bisa menilai moral seseorang. Jadi selama peradaban dunia belum ada orang melakukan kejahatan seperti itu. Baru ini yang kali terjadi, bahwa ada yang membunuh sampai ratusan, dipenggal kepalanya, lalu kepalanya dibuang di laut. Kasus Poso saja ratusan orang terbentang kepalanya keluar, tapi itu pelakunya banyak orang, bukan satu orang. Aduh, luar biasa betul ini. Aduh, nyeris. Lanjut. Iya. Ini siapa ini? Dianalis nggak bisa dinaikin, ya. Device not connected. Oke, saya akan tunjukkan sesuatu. Kita akan bacakan bagaimana caranya dia melakukan pembunuhan massal, ya. Bani Quraisyah, ya. Mayoritas Muslim itu nggak tahu Muhammad melakukan pembunuhan massal terhadap ini, ya. Suku Yahudi yang namanya Bani Quraisyah, ya. Dulunya tinggal di Madinah. Nah, Muhammad lah yang menyerang mereka. Pembunuhan 600 sampai kurang lebih 900 orang. Ya, Dan itu laki-laki yang dipenggal. iya, yang laki-laki, dan kepalanya dipenggal, dibuang ke parit. Wanita dan anak-anak yang diperbudak, ya. Yang perempuan jadi selir, ya, diwik-wik di antara tentara-tentaranya Nabi, ya. Nah, kita lihat ini ada di Ibnu Ishaq atau Hisham, ya, Sirah Nabawiyah, ya. Nanti kita lihat bukunya di mana, ya. Nah, tahun 627, ya. Nah, inilah yang disebut dengan perang parit. Kenapa perang parit? Karena Muslim menggali parit di sekitar bagian utara dan barat Ota, ya. Nah, kita lihat nih, sebentar, ya. Nah, ini, ya, Bani Quraisy dipaksa menyerah dan orang-orangnya dipenggal kepalanya, sementara semua wanita dan anak-anak ditawan dan diperbudak. Parit-parit digali di mana mereka dipenggal dan dibuang, ya. Nah, gara-gara itulah dia bisa mendapatkan seorang perempuan yang namanya Raihana binti Zaid, umur 17 tahun, seksi bohai, ya, buat dirinya. Jadi kalau udah begini pasti dapat cewek dia, ya. Quraisyah dapat cewek Lebih cakep daripada Aisyah. Iya, ya. Aisyah sudah jebol pantatnya. Oh iya. Ya. Oke, kita lihat. Ini namanya At-Tabari. Kitab At-Tabari, ya. Kitab Sejarah Nabi At-Tabari volume 8, halaman 38, ya. At-Tabari volume 8, halaman 29 sampai 30. Ini isinya, ya. Muhammad memerintahkan agar semua anak laki-laki dari suku Yahudi Bani Quraisyah dipenggal kepalanya, ya. Nah, Nabi membagi kekayaan istri dan anak-anak dari orang Yahudi Bani Quraisyah. At-Tabari volume 8, halaman 29 sampai 30, ya. Dari keseluruhan budak yang didapat Nabi, memberi menantu laki-lakinya Ali, seorang budak wanita namanya Raftah binti Hilal, ya. Juga menghadiahkan Utsman bin Affan, menantu laki-lakinya perempuan yang namanya Zainab bin Hayyan, ya. Juga pada Umar bin Ibnu Khattab juga dikasih cewek, ya. Nah, Semuanya dapat cewek, dapat farjaha. Mau pilih yang mana? Kalau perlu bergiliran. di Ibnu Ishaq dikatakan sekitar 800 sampai 900 orang laki-laki dewasa dari Bani Quraisyah dipenggal, dibuang di parit,
yang digali di Madinah. Ya, itu di Sirah Nabawiyah jilid 1 halaman 676. Ya. Juga di Quran kamu, surah 33 ayat 26 sampai 27. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Kan dia nanya nih, buktikan kalau Kristen Indonesia dimateraikan menjadi 12 suku Israel. Sekarang buktikan kalau Muhammad ada di surga. Ya. Kasihan ya mereka ya. Coba lu bantah dulu deh. Bener nggak Nabi lu membantah itu Bani Quraisy itu? Mana tadi orangnya? Oh ya, terima kasih untuk super stikernya. Ya, terima kasih dong. Ya, tadi dicuekin aja sih Iya, gue lagi fokus ke sini soalnya. Ya. Jadi kamu mau mengatakan Paulus jelek, Paulus menyesatkan ajaran Kristen. Sejelek-jeleknya Paulus, Nabi lu jauh lebih jelek cuy. Nggak usah Paulus, lawan gue aja nggak menang. Gue nggak pernah ngerampok orang, nggak pernah gue bunuh massa sampai 800-900 orang itu. Nggak pernah nyumbang bocil ya gue ya. Iya, gue nggak pernah kawin sama bocil. Nggak pernah gue, seumur hidup gue tuh. Malah gue belum kawin. Gue nggak mau kawin. Kenapa? Karena gue mau yang seperti ini. Gue mau hidup untuk seperti ini. Ya, geblok kepala kalian, menghajar kepala kalian. Yang nggak ada, supaya nggak ada yang jadi korban gara-gara gue. Ya. Jadi nggak ada yang nangis permainan gitu ya. Penggugat itu Nabi, itu Paulus, Rasul Paulus itu Nabi besar. Dia selevel dengan Petrus. Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi siapa orang kedua yang pernah menegur Petrus? Paulus. Karena di mana dia tegur? Karena ini Petrus bahwa dia tidak mau makan satu meja dengan orang non Yahudi pada saat itu ketika terjadi konsili pertama di Yerusalem. Paulus tegur Petrus bahwa kata Petrus bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi ini Paulus, Nabi yang memang sudah jauh sebelumnya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kejelasan-kejelasan tentang kitab Taurat. Makanya tulisan-tulisan Paulus itu selalu berkorelasi dengan kitab Taurat. Di mana letak kerasulan daripada Paulus? Roh Kudus datang mendatangi Ananias dan juga mendatangi Petrus agar dia mengurapi Paulus. Begitupun juga dengan Ananias, agar dia urapi Paulus sehingga dia bisa mencelikan kembali matanya. Disitulah faktanya bahwa rasul Paulus itu memang sudah dipakai Tuhan, sudah direncanakan Tuhan, merupakan murid yang murid kesayangan daripada Rabi Gamaliel. Jadi teman-teman yang di seberang ini hati-hati ya. Kehebatan daripada Paulus, ingat bahwa yang bisa menegur Petrus hanya Tuhan Yesus yang bisa menegur Petrus, tetapi juga Paulus sempat juga menegur Petrus. Jadi Paulus ini adalah nabi besar. Tapi Paulus dia pernah dipatuk ular beracun yang sangat beracun. Tetapi dia tidak apa-apa. Tetapi ada nabi baru makan ibu saja tewas. Ini kehebatan daripada Paulus. Bahwa Paulus ini orang yang disertai Roh Kudus sehingga banyak kuasa-kuasa yang dia miliki, banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi jangan sama-samakan dengan Nabi kalian ya. Menurut pasal penggugat bahwa oke silakan. Nah, lanjut. Iya. Dia bilang gini, jangan lupakan sejarah Hitler, Jenderal Luther. Hitler tidak pernah ngaku nabi. Ya, masalahnya nabi lu ini si Muhammad ini ngaku nabi Islam. Itu bedanya dengan Hitler. Dia nggak pernah ngaku nabi. Dia nggak pernah ngaku gua utusan Allah, ya, gua kesayangan Allah, kekasih Allah. Nggak pernah Hitler ngaku begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau lu mau bandingkan antara Hitler dengan nabi lu, oke lah sama-sama pembantai. Tapi Hitler nggak kawin sama bocil. Ya, Hitler tidak kawin dengan anak kecil. Ngerti lu? Nabi lu kawin sama anak kecil. Anjing aja nggak begitu. Kok nabi lu kalah sama anjing? Ngerti nggak? Beno. Iya, perlu kita ketahui bahwa Hitler ini tunduk sama perempuan. Dia sangat menghormati perempuan, di mana kita tahu bahwa Hitler ini punya kekasih namanya Eva Braun.
Nggak usah ke situ deh bro. Dia tunduk. Ya, jadi. Iya, oke. Nggak perlu ke situ. Nggak ada hubungannya dengan Hitler. Ya, kita bahas aja ini si pedofil. Ya, dia GR banget bro. Katanya jangan baca chat gue, ntar kalian goncang. Gue bilangin ya. Kalau cuma ngebaca chatan lu doang goncang, gue goncang nih. Goncang. Gue goncang nih, goncang pala gue goncang. Yang ada, kalau gue hujat Nabi lu yang gemeteran. Gue bukan apologet, gue ini penghujat. Ya. Tapi kenapa nggak ada yang laporin ya? Ini diulang, ini penghujat tapi nggak ada yang lapor. Penghujat, gue ini Bingung penghujat. saya. Nabi lu itu pedofil, doyannya bocil. Nabi lu itu anak haram, hasil zina Aminah dengan 10 orang Arab Mekah, orang Quraisy. Apalagi gue bilang, Nabi lu nabi tompel. Apalagi, Nabi lu tukang rampok, gangster. Nabi lu tuh ayan, kesurupan, orang gila. Apalagi, laporin Nabi Bulan. FBI, lapor ke FBI katanya. Tantangin tuh. Oh, Sterling. Lapor ke Coba bilang FBI. tuh. Iya. Bilangin, laporin tuh Dewi Bulan. Pengajar tuh Dewi Bulan. Penghujat Iya. dia. Lihat kita tulisan dia. Penjahat perang kau dibela. Nah itu lu ngomongin dia. Muhammad. Si Muhammad itu Penjahat perang. Muhammad Rasulullah. Halo semuanya, penggugat. Bu Bulan, salam. Halo bro. Ya, saya dari Makassar ini, satu kampung sama si Zuma. Si Zuma nggak ada apa-apanya di sini di Makassar. Sama dong, sama saya juga. Oh, salam kenal Pak. Congornya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Sejujurnya. Nah, di masjid sini nggak pernah ceramah dia. Dia nggak pernah berkhotbah. Hah? Nggak pernah. Dia Saya tinggal di nggak Makassar ceramah. dulu. Dia nggak punya ceramah. Hah? Iya. Dia Cuma itu security Bang Peten. Kalau di YouTube si channel-channel kayak gini, dia kan cari duit, cari uang. RJ doain aja. Bilang orang Makassar mau uang aja. Kasih ballo dia, Pak. Ballo. Jangan ballo, nggak usah kasih ballo. Saya nggak pernah lihat dia di Makassar. Iya, nggak pernah saya lihat di Makassar kalau dia ceramah di masjid. Saya kan tinggal di kota situ. Nggak pernah. Kalau Suma Ya, nonton mana ini, berani. ketemu kita Suma di Makassar saya sikat kau. Sayang pancung pada kalian. udah pernah denger gue takbiran belum sih? Belum Bu, coba Bu. Ya, lu kemana aja belum pernah denger gue takbiran? Di sini siapa lagi yang belum pernah denger gue takbiran? Saya sibuk cari Suma di Makassar Bu. Jadi nggak Di sini ini. siapa lagi yang belum pernah denger gue takbiran? Teman-teman di live chat, siapa di sini yang belum pernah denger Dewi Bulan takbiran? Ayo tunjuk jari. Siapa di sini yang belum pernah dengar Dewi Bulan takbiran? Saya belum 10 kali belum 10 kali. Gue takbiran ya. Nah, lu tutup Ya kuping. takbir. Takbiran. Ini kan lagi musim takbiran nih, lagi lebaran kan? Ya, takbiran. Dengerin baik-baik. Baterainya habis. Lo ngabari ngano, ngabari. Lang sendalnya. Ada apa ini? Udah. Halo, ngabari ngalong, bini lu hilang. Gitu tuh. Sekarang udah denger kan? Itu baru versi Arab yang sebenarnya Bu. Itu. Udah, berarti semua udah denger Dewi Bulan takbiran. Tapi baterainya mau habis. Ya, untuk Bre ini ya. Untuk si Bre. Kalau mau ketemu Suma, sering parkir di Jalan Pongtiku. Suma. Biasa dari situ di warkop. Warkopnya Alex. Ya, Alex punya. Sama Hendy selalu itu. Saya lihat orangnya, saya kenal semua itu. Kalau dia ketemu dengan saya itu pasti dia pegang
biji pelernya kalau mau lihat saya. Saya tidak tahu bahwa Masih ini ada biji peler peler memang. ini. Gak ada biji pelernya itu. Nggak usah lah, nggak usah ngomong ke situ-situ lah. Biji-biji. Tahu nih, mentang-mentang dikasih kebebasan begitu, Sterling nih. Nggak usah. Jangan ke situ, jangan mempermalukan. Nggak usah. Nah, udah, tadi nikmatin aja itu takbirannya. Kalau perlu diputer balik, diputer lagi, ya. Jadi untuk ini ya, untuk si Bre Nebone, kalau Kristen Indonesia masuk lewat mana? Udah langsung dibawa, udah nggak lewat gerbang cuy, kita udah duluan. 144.000 itu untuk 12 suku Israel, kami lewat Yesus, udah di dalam, ya. Kita ngeliatin lo lagi dipanggang di situ. Kan lu harus masuk neraka dulu kan? Kalau lu kan begitu, menyemplung dulu ke neraka, ya, dibikin jagung bakar, hitam gosong baru masuk. Kalau masuk, kalau nggak masuk ya udah nggak usah ngomong dulu, ya. Gitu, ya. Aduh Tuhan, ya. Gimana lu bisa ngikutin itu penjahat perang jadi nabi? Lu bela-belain lagi, ya. Lu bela-belain. Udah tahu nabi lu itu penjahat perang, tahu nabi lu pedofilia, tahu nabi lu pembunuh massal. Kita tunjukin referensi data dari kitab lu sendiri. Lu mau tolak itu bukan urusan gua, ya. Lu mau tolak itu urusan kalian, ya. Itu adalah milik kalian sendiri, ya. Lu kalau nggak suka bodo amat, gua nggak peduli. Kita tunjukin fakta. Kalau ngomongin soal siapa yang lebih mulia, gua orang berdosa, tapi gua berani ngomong gua lebih mulia dari Nabi Muhammad, ya. Dan Nabi lu nggak lebih mulia dari anjing, ya. Anjing ini nggak kawin sama anak anjing, gitu ya. Gitu ya, Breno Bane, ya. Gue ngeliat lu dari tadi cuma manusia yang tipikalnya lompat sini, lompat sono, lompat sini, lompat sono. Lu fokus coba di sini, ya. Lu fokus birahi, Pak Mengugat. Dia nih si Amang lagi birahi, lagi horny Iya. gitu loh. Nggak ketemu. Jadi orang satu ini saya kasih warning sekali, ya. Ini warning pertama, kamu saya blok dulu selama 5 menit. Dalam 5 menit gue minta lu masuk ke dalam, ya. Dalam 5 menit lu harus masuk ke dalam. Kita berargumen dengan satu topik, ya. Pantaskah penjahat perang dibela, gitu ya. Tapi kalau lu nggak masuk, gue ban permanen. Udah gitu aja. Gue punya akun banyak ini di sini. Ya. Ayo naik dong. Masa ditantang sama penggugat? Ayo naik. Nanti head to head kami dibawa semua. Ayo naik dong. Masa sama penggugat takut? Ayo. Naik. Yang punya biji naik. Yang di live chat yang punya biji naik. Yang Nggak punya biji. usah panggil-panggil diri, lu juga punya, ngapain sih? Mami DB kan udah jam berapa di situ, Mam? Mau tidur, Mam. Jadi besok pagi kita bisa seger. Baru jam 1 pagi. Terkurang tidur lagi, nggak bisa bangun. Iya. Gampang, ntar gue tinggal menghilang aja, susah amat. Salah ini. Bulan Jam 8 aja bro ya, jangan jam 7 ya bro ya. Oke. maunya dibilang bahwa saya di NTT. Enggak bro, sama lagi traveling. Tadi kan dia nelfon gue, dia lagi traveling. Jadi yang seharusnya acara gue sama bro Osama jam 9 malam waktu Indonesia, kita postpone. Jadi untuk minggu depan. Nah kita jadi bebas nih bro. Jadi kita mulainya jam 8 aja. Nanti lu aja yang naikin ke StreamYard gitu. Gue tinggal nangkring aja ya. Iya boleh. Mau di streamnya tapi di Zoom, bebas. Jangan di Zoom, udah di StreamYard aja. Biar rame. Iya. Jadi gitu guys ya. Nah nanti malam akan ada eskatologi Islam ya. Kita lihat apa yang terjadi pada Islam di masa depan ya. Syukur gue bantu. Seru itu. Ya. Lihat, bro. Ya, sekarang kita lanjutin si Jumain ini. Tadi sinyal gue putus lagi. Ngulang lagi deh gue. Pada zaman Yesus, di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel, belum ada agama Kristen. Artinya Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia, itu bukan ajaran Yesus. Awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus, maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi. Paulus seringkali berantem dan menghadap konflik perselisihan dengan para murid-murid dan pengikut asli Yesus. Diterangkan di dalam
Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu Kisah Para Rasul berapa tadi dibilang? 15? 15. 15:39 ya. 39 ya, ayat 39. Oke, kita lihat ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Gua tertarik nih sama jam KW-nya nih. Iya. Jam KW yang kayak gitu, kalau saya tahu saya sih di Jakarta itu di Mangga 2 ya. Iya, Itu banyak itu. Ya cepet. Banyak Pak jual. Iya. Iya. Wah, nggak sampai cepet. Ada juga yang 35.000 doang. Ya. Iya. Nikmati isinya. Oke, kita buka yang Kisah Para Rasul 15. Ya. Jam-jam kayak Zuma gitu gue buang-buangin. Iya, barang KW. Yang penting bentuk Ya, jamnya gua Bu, hidup apa enggak kita nggak tahu. Kayak jam merek Miles gitu loh. Kalau gue Iya. orang zaman dulu, dari dulu jam gue tetap Seiko. Orang zaman dulu gue. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk menggunakan Itu siapa yang bocor? rekan-rekan semua bisa menggunakan untuk presentasi secara online melalui YouTube ya teman-teman. Jadi siapa lagi yang buka ini? Siapa sih? Gue nggak tahu. Pokoknya semua gue mute. Ya, oke kita lihat Kisah Para Rasul ya. Ini kebetulan di sini ada Bapak Bramanaha. 39 ya. 39. Menimbulkan perselisihan tajam hingga mereka terpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, sebabnya apa? Bukan karena Paulus itu menyelewengkan ajaran Yesus. Oh, Anda itu ngawur banget. Makanya dibaca itu kalau baca buku dari depan. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan diberkati selalu. Amin. Itulah tadi video atau cuplikan yang telah disampaikan. Semoga dari video tersebut memberikan manfaat serta berkat untuk kita semua. Dan juga mohon dukungannya ya untuk channel ini dengan cara mensubscribe, like ataupun share, juga berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahpahaman yang telah disampaikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Salam waras.